Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja. Pak Artijo, pemerintah sekarang sedang mewacanakan sebetulnya ingin membuat remisi untuk koruptor lah, sehingga tidak perlulah dulu diketatkan, sekarang akan agak dilonggarkan. Anda pernah menghukum koruptor, kemudian ada pemerintah yang kemudian mencoba mengurangi. Anda sendiri gimana? Ya, pandangan saya begini, itu yang sudah kewenangan, kalau itu muncul ada peraturan perundang-undangnya, itu kan kewenangan daripada eksekutif sudah. Bukan tugasnya yudikatif lagi, bukan tugas saya lagi. Anda nggak merasa dikecewakan? Oh enggak, menghukum berat? Tidak merasa dikecewakan. Yang kewenangannya. Tapi itu konsisten agenda politik hukum pemerintah kalau kemudian remisi iya, itu? seharusnya yang saya harapkan seharusnya dasar pertimbangan daripada remisi itu kan perlu diperjelas ya. Diperjelas kepada publik supaya juga publik tahu tentang ini kan penerapan hukum ya. Karena di atas hukum itu ada hukum. Apa itu dia akal sehat, common sense kan gitu. Jadi orang akan bertanya itu nanti apa wajar ya. Orang yang sudah mengkorupsi sekian, uang negara sekian, lalu mendapat remisi. Itu kan pertanyaan itu harus dijawab. Kalau menurut Anda sebagai Hakim Agung, apakah koruptor itu berhak untuk mendapatkan remisi? Ya, tidak, itu bukan kewenangan saya. Saya tidak bisa menilai. Kalau pandangan itu. Anda? Iya, itu tidak bisa menilai lagi. Anda nggak kecewa, katakanlah menghukum 3 kali lipat, kemudian dikasih remisi, kemudian jadinya cuma sepertiga? Oh, enggak kecewa saya. Karena bukan kewenangan saya. Kalau kewenangannya lembaga lain, institusi lain. Kalau vonis-vonis Anda soal korupsi itu karena apa sih? Karena dendam pribadi Anda terhadap koruptor? Oh, tidak sama sekali. Jadi itu saya kira suatu fakta hukum yang muncul di persidangan. Yang kedua adalah sifat kejahatan dari korupsi itu yang menjatuhkan nama negara Indonesia. Yang kedua adalah dampak dari korupsi itu multidimensi. Ya, kemiskinan tambah banyak ya. Lalu beranak pidak itu multidimensi itu. Ya, apalagi ada politik dinasti, korupsi politik segala macamnya itu kan dampaknya korupsi itu luar biasa. Tapi ya, Hakim Agung kan sepertinya nggak meriksa orangnya, hanya meriksa berkas ya. Gimana Anda bisa mendapatkan ini harus diperberat lo hanya meriksa berkas seperti itu? Oh enggak, bukan masalah bisa berkas, itu fakta hukum yang sudah dituangkan di dalam bendel perkara. Bendel perkara itu kan ada 2, bendel A dan bendel B ya. Jadi tidak benar kalau itu langsung yudek fakti. Kita ini kan yudek juris, di bawah yudek fakti. Jadi yudek juris itu memeriksa putusan yudek fakti sudah benar atau tidak. Ya. Sama seperti masuknya kasasi tadi itu. Dalam hal tertentu saya sepakat dengan Pak Artijo. Contohnya misalnya Pak Artijo saya anggap konsisten untuk menerapkan sanksi pidana, dicabut hak politiknya. Itu sesuai dengan disertasi yang diambil oleh Pak Artijo, yang dibuat disertasinya di Undip dulu, kan mengenai korupsi politik ya. Pak Artijo konsisten melaksanakan itu. Kalau itu ya korupsi dilakukan oleh politisi, maka hak politik dari pelaku ini juga dicabut. Bagian tidak sepakatnya ada putusan-putusan yang kalau dulu misalnya semua pemidanaan itu berat ringannya pidana itu adalah wewenang yudek fakti, sekarang berpindah yudek juris. Bisa memutus seperti yudek fakti. Nah, saya sependapat itu asalkan pasal yang didakwakan atau pasal yang terbukti antara tingkat pertama, tingkat banding dengan Majelis Hakim Agung ini berbeda. Oke, Pak Artijo, saya temukan artikel Pak Artijo nih di Kompas yang 31 Oktober 1980. 80 ya? Ya, 80. Ini Artijo Alkostar. Waktu itu Lembaga Riset dan Pengabdian Masyarakat FHUI yang ngomong soal pencemaran peradilan dan juga menyinggung di situ mafia peradilan loh. Mafia peradilan tahun 80. Mafia masih ada sekarang? Ya, di kamar saya nggak ada. Di kamar saya nggak ada? Iya, nggak ada. Bersih. Yang ada di kamar mana? Ya nggak tahu saya. Pokoknya saya tidak melihat adanya
mafia peradilan itu. Saya tidak melihat. Di Mahkamah Agung? Apa? Di Mahkamah... Saya tidak melihat juga. Kalau ada panitera, kemudian ada sekjen ya, MA yang disebut-sebut. Itu kasuistis lah, ya fenomena kasuistis lah. Itu. Anda terganggu? Apanya? Dengan adanya panitera yang terlibat dalam jual beli, kan membenarkan tulisan Anda yang di tahun 80 sebetulnya. Ya, saya kira yang baru kena masalah itu kan dari Staf Perdata itu kan. Baru Perdata, yang ketahuan. Iya, kayak yang ketahuan. Nah, terus Anda gimana perasaan sebagai hakim agung? Iya, tentu kita prihatin dengan tindakan itu. Itu kan menjadikan memberikan noktah kepada Mahkamah Agung yang mencederai lah citra Mahkamah Agung. Tapi jual beli perkara atau mafia peradilan yang Anda lihat itu gimana sih sebenarnya? Ya, yang saya tidak melihat dari perkara itu, karena di kamar saya kan steril. Loh, katanya kalau cerita-cerita pernah ada pengusaha yang mau nyuap Anda. Oh iya dulu. Gimana ceritanya itu? Iya dulu itu tahun. Gimana? Tahun saya masuk Mahkamah Agung tahun 2000. Tahun 2000. Iya tahun 2000 ada dua pengusaha itu masuk. Ya Pak Artijo ini yang lain sudah tinggal Pak Artijo, Pak. Anda lancang sekali saya bilang. Yang lain sudah itu sudah apa? Kurang tahu saya. Saya enggak bertanya lagi karena saya tersinggung. Saya tersinggung. Loh, nggak tahu kok bisa tiba-tiba tersinggung. Apanya? Kan nggak tahu Mas Kontek kok tiba-tiba tersinggung. Iya tersinggung karena tinggal Pak Artijo saja. Tinggal Pak Artijo saja yang belum terima uang gitu? Kurang tahu saya. Saya tidak menanyakan lagi, pokoknya muncul istilah itu saya merasa sudah tersinggung itu. Oke, terus itu yang mendasari dalam ruang kerja Pak Artijo kemudian tidak menerima tamu yang berperkara. berurusan dengan perkara. Iya, waktu itu saya lalu tempelkan itu di kamar di lantai 3 Mahkamah Agung ya, di lantai 3 dan nampaknya itu banyak kolega saya itu kurang berkenan waktu itu. Ya. Kurang berkenan? Iya. Kenapa? Kurang. Iya, saya tidak tahu ya. Gimana ungkapan tidak berkenannya itu? Ya banyak saya mendengar saja dalam satu rapat, kalau saya pernah dengar ini. Ini banyak orang yang hadir ke sini, banyak keluarga atau apa gitu. Saya kira kalau ke Mahkamah Agung itu harus dibedakan, itu bukan masalah keluarga, itu saya kira harus diatur tentang tamu-tamu yang tidak berkepentingan tentang keluarga. Oke. Gitu, ya. Kalau sekarang fenomena lihat ya, ada panitera ditangkap, ada hakim ditangkap, ada advokat juga kemudian ditangkap. Apa yang salah dengan pengadilan Indonesia ini? Ya, saya kira itu pengadilan itu kan tidak steril dengan lingkungan ya. Artinya di Republik ini kan banyak kejadian korupsi kan banyak itu Bung Budiman. Ya banyak kan. Itu kan selalu berinteraksi dengan pengadilan. Jadi kadang-kadang orang yang berperkara selalu kan inginnya menang, ya, ingin dibebaskan gitu. Ada suatu kasus yang menarik, ada seorang yang mengadu ke Mahkamah Agung karena ditipu oleh orang Mahkamah Agung, ditipu kan. Lalu ditanyakan oleh bagian Bawas di Mahkamah Agung, di mana Bapak, siapa namanya Bapak ini? Oh ini yang anukan saya namanya ini. Di mana Bapak kenal ini? Saya waktu itu adalah mengisi bensin. Mengisi bensin, di belakangnya itu ada stiker Mahkamah Agung. Oh, stiker jadi orang mengatasnamakan gitu? Iya, dan kena stikernya. Bagaimana saya ini ada perkara, ya bisa katanya. Setelah itu katanya ngasih uang katanya, lalu masih aja kalah. Tapi setelah diteliti oleh bahan Mahkamah Agung, itu orang pegawai itu sudah pensiun. Jadi ini saya kira menunjukkan betapa orang yang berperkara Mahkamah Agung itu selalu ingin dirinya itu menang, menang, dan dengan berbagai cara itu akan mempengaruhi siapa saja orang yang bisa membantu dia. Oke, Pak Artijo, 80 Pak Artijo ini menulis bahwa Panitera Pengadilan Tinggi mengatakan bahwa perkara akan cepat selesai dan beres apabila ia sanggup membayar Rp100.000. Tahun 80 Anda menulis begitu. Sekarang kalau baca Tim Lindsay, orang ahli hukum di Australia, juga mengatakan pengadilan Indonesia ini hanya melindungi koruptor. Nah, kalau komentar Anda gimana? Ya, itu konteksnya kemana? Itu enggak, ini kan sama sebetulnya. Bahwa tahun 80 mafia ada, Tim Lindsay juga mengatakan
peradilan itu nggak bisa dipercaya karena dia hanya berpihak pada koruptor. Oh, enggak, itu tanpa dasar itu berpihak pada koruptor itu. Enggak ada dasarnya. Bagaimana berpihak pada koruptor? Apa indikatornya? Ya. Hanya Anda aja yang memberikan hukuman berat, yang lain-lain kan banyak yang dilepasin juga sebetulnya. Oh, ya saya kurang tahu, tapi kalau menurut saya ya koruptor itu saya kira yang itu merusak negara. Merusak negara. Iya, ya masa depan bangsa juga. Oke. Korupsi tetap merajalela. Ada bupati, ada DPR, ada siapapun menteri yang juga kadang terlibat korupsi. Apa jawabannya Artijo? Jawabannya setelah jeda berikut ini.